Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang membangun organisasi bisnis dengan tingkat layak investasi. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun organisasi. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi, apa itu kelompok. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. Kelompok adalah suatu kolektif yang terdiri atas berbagai organisme di mana eksistensi semua anggota sangat penting untuk memuaskan berbagai kebutuhan individu. Yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Standar, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada customer harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Reliabilitas, yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Studi kelayakan proyek. Istilah studi kelayakan proyek berasal dari kata studi, kelayakan, dan proyek. Definisi kata studi adalah usaha sendiri untuk mempelajari, meneliti, menyelidiki, membaca, menganalisis, menanyakan, merenungkan, atau merefleksikan secara mendalam, secara seksama tentang suatu hal yang menjadi objek pengamatan. Sedangkan manajemen proyek menurut Erpianto Wolfram tahun 2000, yaitu semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal sampai selesainya proyek, serta menjamin proyek tepat waktu, biaya, dan juga mutu. Sedangkan macam-macam proyek menurut Erpianto Wolfram tahun 2000, 1. Engineering Construction Project, 2. Engineering Manufacture Project, 3. Research and Development Project, 4. Management Service Product, 5. Capital Project, dan yang terakhir Radio and Telecommunication Project. Pihak-pihak yang membutuhkan hasil studi kelayakan. Yang pertama itu ada pihak investor, pihak kreditor, dan pihak manajemen perusahaan. Nah, kemudian ada aspek-aspek studi kelayakan proyek. Nah, dalam studi kelayakan proyek, untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu proyek investasi, terdapat banyak aspek yang harus dianalisis terlebih dahulu. Ada 5 macam aspek yang menjadi fokus utama dalam studi kelayakan proyek. Yang pertama itu ada aspek sosial ekonomi. Yang kedua itu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek utama dan pertama yang dilakukan pengkajiannya dalam usulan proyek investasi. Alasannya tidak akan mungkin suatu proyek dijalankan dan dioperasikan jika tidak ada pasar yang menerima produk perusahaan tersebut. Jadi pasar itu merupakan tempat bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pendapatan lain mengatakan bahwa pasar merupakan suatu sekumpulan orang yang diorganisasikan untuk tawar-menawar, sehingga demikianlah terbentuk harga pasar. Bentuk pasar dibedakan atas pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, persaingan oligopoli, dan persaingan monopolistik.